Kamu sudah tidak makan nasi putih, menghindari gorengan, dan mengurangi makanan manis. Tapi kenapa gula darah masih tinggi di angka 250-300? Kolesterol juga tetap naik? Jangan khawatir. Hari ini kita akan bahas 3 bumbu dapur yang selama ini ada di dapur kamu. Ternyata bisa membantu menurunkan gula darah dan kolesterol secara alami. Yang lebih menarik, bahan-bahan ini sangat mudah didapat dan harganya terjangkau. Bahkan mungkin saat ini kamu sudah punya di rumah. Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa ketiga bumbu ini bukan sekadar mitos nenek moyang, tapi sudah terbukti efektif secara medis membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Sebelum kita lanjut, tulis di kolom komentar pola makan kamu selama ini. Apakah kamu sudah mengurangi gula dan gorengan tapi gula darah masih tinggi? Dan jangan lupa subscribe ke Klinik 62 agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Yuk, kita mulai. Daun salam menurunkan gula darah dan kolesterol dengan flavonoid. Daun salam yang selama ini kamu pakai untuk masak soto atau rendang ternyata punya khasiat luar biasa untuk kesehatan metabolisme. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Biochemistry and Nutrition tahun 2016 menemukan fakta mengejutkan bahwa konsumsi 1-3 gram daun salam selama 30 hari terbukti efektif meningkatkan fungsi insulin pada penderita diabetes tipe kedua. Dalam penelitian tersebut, partisipan yang rutin mengonsumsi daun salam mengalami penurunan glukosa sekitar 21-26%. Ini bukan angka yang kecil. Bayangkan jika gula darah kamu 280 mg per desiliter, dengan konsumsi rutin daun salam bisa turun menjadi sekitar 210-220 mg per desiliter dalam sebulan. Bagaimana cara kerja daun salam? Daun ini mengandung senyawa polifenol yang bekerja meningkatkan sensitivitas insulin. Polifenol membantu sel-sel tubuh lebih responsif terhadap insulin, sehingga glukosa bisa diserap dengan lebih baik dan tidak menumpuk di dalam darah. Selain itu, penelitian dalam jurnal Nutrients tahun 2021 menunjukkan bahwa daun salam memiliki sifat antihiperglikemik yang berguna membantu mengatasi kondisi kadar gula darah yang sangat tinggi. Studi lain yang diterbitkan dalam Research Journal of Medicinal Plant melaporkan bahwa ekstrak daun salam mengandung flavonoid, glikosida, dan squalene. Ketiga senyawa ini bekerja sinergis menghambat penyerapan glukosa dari usus dan meningkatkan pengambilan glukosa di jaringan otot. Artinya, gula yang kamu makan tidak langsung masuk ke darah dalam jumlah besar, tapi diserap secara bertahap dan lebih banyak yang digunakan oleh otot sebagai energi. Untuk kolesterol, daun salam juga tidak kalah hebat. Kandungan flavonoid dalam daun salam dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau kolesterol HDL. Ini sangat penting karena kolesterol jahat yang menumpuk di pembuluh darah bisa menyebabkan penyempitan yang berujung pada stroke atau serangan jantung. Cara membuat rebusan daun salam sangat mudah. Siapkan 7-10 lembar daun salam. Bisa yang segar atau yang kering. Cuci bersih daun salam hingga tidak ada kotoran yang menempel. Rebus daun salam dengan 400 ml air atau sekitar 2 gelas selama 15 menit. Saring air rebusannya dan minum selagi hangat. Untuk hasil maksimal, konsumsi 2 kali sehari, pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Yang perlu diperhatikan, air rebusan daun salam memiliki sifat diuretik yang artinya dapat mendorong produksi urin. Ini sebenarnya bagus karena membantu pembuangan gula darah yang berlebihan, asam urat, kolesterol, serta trigliserida dari dalam tubuh. Namun, pastikan kamu tetap minum air putih yang cukup agar tidak dehidrasi. Kayu manis meningkatkan sensitivitas insulin. Kayu manis atau cinnamon bukan hanya penyedap masakan yang memberikan aroma harum. Rempah ini mengandung senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah. Penelitian dari Jurnal Muara Sains Teknologi Kedokteran dan Ilmu Kesehatan tahun 2020 menunjukkan bahwa pemberian kayu manis dengan dosis 6 gram dapat menurunkan nilai kadar gula darah sewaktu sebanyak 28-74 mg per desiliter atau sekitar 20-14% setelah 2 jam pemberian. Studi dari University of London di Swedia menemukan bahwa mengonsumsi 6 gram kayu manis jenis Ceylon cinnamon memperlambat proses pengosongan perut dan menurunkan kadar gula darah dibandingkan tanpa kayu manis. Ini berarti setelah makan, gula darah tidak langsung melonjak drastis tapi naik secara perlahan dan terkontrol.
Senyawa utama dalam kayu manis adalah sinamaldehid yang bekerja meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Pada penderita diabetes tipe 2, sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin sehingga glukosa menumpuk di darah. Kayu manis membantu mengatasi resistensi insulin ini dengan membuat sel-sel lebih responsif terhadap sinyal insulin. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition Class tahun 2014 menunjukkan bahwa pemberian seduhan bubuk kayu manis terhadap kadar glukosa darah puasa 2 jam setelah makan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 memberikan hasil yang signifikan. Partisipan mengalami penurunan kadar gula darah yang berarti setelah konsumsi rutin. Untuk kolesterol, penelitian gabungan di Amerika Serikat menemukan hubungan antara konsumsi kayu manis pada penderita diabetes dengan penurunan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida. Kayu manis juga meningkatkan produksi kolesterol baik HDL yang bertugas membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Kayu manis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu selan dan kasya. Di Indonesia, kayu manis jenis kasya lebih mudah ditemukan di pasar. Sayangnya, kayu manis kasya mengandung kumarin yang lebih tinggi. Kumarin dalam jumlah berlebihan bisa menyebabkan penurunan kadar gula darah yang terlalu drastis dan berpotensi merusak organ hati. Untuk kayu manis jenis kasya, batasi konsumsinya sekitar 0,5 sampai 1 gram per hari atau sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh. Sedangkan untuk kayu manis selan yang lebih aman, bisa dikonsumsi hingga 6 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh. Jika kamu tidak yakin jenis kayu manis yang ada di rumah, lebih baik konsumsi dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menghindari efek samping. Cara membuat rebusan kayu manis cukup mudah. Siapkan 1 batang kayu manis sepanjang 5-7 cm atau sekitar setengah sampai 1 sendok teh bubuk kayu manis. Rebus dengan 500 ml air atau sekitar 2 gelas selama 10-15 menit. Saring dan minum selagi hangat. Konsumsi 2 kali sehari, pagi sebelum sarapan dan sore hari setelah makan siang. Penting untuk diingat bahwa kayu manis paling efektif untuk penderita diabetes tahap awal dengan kadar gula darah di bawah 200 mg per desiliter. Untuk penderita diabetes tahap lanjut dengan komplikasi, kayu manis sebaiknya digunakan sebagai terapi komplementer bersama obat dari dokter, bukan sebagai pengganti obat medis. Jahe merah menurunkan kolesterol dan meningkatkan metabolisme glukosa. Jahe merah atau Zingiber officinale rubrum adalah varietas jahe yang memiliki kandungan senyawa bioaktif lebih tinggi dibandingkan jahe biasa. Rimpang jahe merah berwarna merah keunguan di bagian dalamnya dan memiliki rasa yang lebih pedas. Kandungan utama jahe merah adalah gingerol, shogaol, dan paradol yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition Class tahun 2014 menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan. Pemberian minuman jahe merah sebanyak 3,2 ml per kilogram berat badan per hari selama 21 hari dapat menurunkan kadar kolesterol total dari 226 mg per desiliter menjadi 206,46 mg per desiliter. Penurunan ini sangat signifikan secara statistik. Studi lain dari peneliti yang sama menemukan bahwa jahe merah dapat menurunkan kadar kolesterol LDL pada kelompok yang diteliti sebesar 12,75%. Ini berarti jika kolesterol LDL kamu 160 mg per desiliter, dengan konsumsi rutin jahe merah selama 3 minggu bisa turun menjadi sekitar 140 mg per desiliter. Bagaimana jahe merah bekerja menurunkan kolesterol? Jahe merah mengandung flavonoid yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Jahe merah mengandung flavonoid yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Flavonoid bekerja dengan menghambat sintesis kolesterol di hati dan meningkatkan ekskresi kolesterol melalui empedu. Selain itu, sifat antiinflamasi jahe merah melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat penumpukan kolesterol. Untuk gula darah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jahe merah dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Penelitian dalam Iranian Journal of Pharmaceutical Research tahun 2016 menemukan bahwa konsumsi jahe dapat menurunkan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes tipe kedua. Gingerol dalam jahe meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu metabolisme glukosa lebih efisien. Jahe merah juga meningkatkan penyerapan gula oleh sel hingga 40%.
Ini berarti gula yang ada di darah lebih cepat diangkut masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi, sehingga kadar gula darah tidak terus menumpuk. Senyawa gingerol bekerja seperti kendaraan yang mengangkut glukosa dari darah masuk ke dalam sel otot dan sel hati. Yang lebih menarik, jahe merah memiliki efek termogenik yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ini membuat tubuh membakar lebih banyak kalori dan glukosa untuk menghasilkan panas. Efek ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes yang sering mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Cara membuat rebusan jahe merah sangat sederhana. Siapkan 2-3 ruas jahe merah sebesar ibu jari. Cuci bersih jahe merah dan geprek atau memarkan dengan pisau agar sari jahenya mudah keluar. Rebus dengan 500 ml air atau sekitar 2 gelas selama 10-15 menit. Saring dan minum selagi hangat. Untuk hasil maksimal, konsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam. Untuk hasil maksimal, konsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam. Jika rasa jahe merah terlalu pedas dan tidak nyaman di perut, kamu bisa menambahkan sedikit madu asli sebagai pemanis alami. Hindari menambahkan gula pasir karena akan mengurangi khasiatnya dan justru menaikkan kadar gula darah. Madu dalam jumlah sedikit masih aman untuk penderita diabetes karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula pasir. Perlu diperhatikan bahwa konsumsi jahe merah sebaiknya tidak berlebihan, terutama bagi penderita penyakit lambung seperti MAH atau gastritis. Jahe merah bersifat panas dan pedas yang bisa mengiritasi dinding lambung jika dikonsumsi berlebihan. Batasi konsumsi maksimal 2-3 gelas rebusan jahe merah per hari. Bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum konsumsi jahe merah secara rutin. Jahe merah memiliki sifat antiplatelet ringan yang dapat membantu mencegah penggumpalan darah berlebihan. Namun jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah bisa meningkatkan risiko perdarahan. Kombinasi ketiga bahan untuk hasil maksimal. Yang membuat kombinasi ketiga bumbu dapur ini sangat efektif adalah efek sinerginya. Daun salam, kayu manis, dan jahe merah tidak bekerja sendiri-sendiri tapi saling mendukung dan memperkuat kerja masing-masing. Daun salam meningkatkan sensitivitas insulin, kayu manis membuat sel lebih responsif terhadap insulin, dan jahe merah mempercepat penyerapan glukosa ke dalam sel. Untuk kolesterol, ketiganya bekerja sama membersihkan pembuluh darah, menurunkan produksi kolesterol jahat di hati, dan meningkatkan kolesterol baik. Hasilnya, efektivitas meningkat 3 kali lipat dibandingkan jika kamu konsumsi terpisah. Ini adalah rahasia yang tidak banyak orang tahu. Kamu bisa membuat ramuan kombinasi dengan cara merebus ketiga bahan sekaligus. Siapkan 7-10 lembar daun salam, 1 batang kayu manis sepanjang 5-7 cm, dan 2-3 ruas jahe merah yang sudah digeprek. Cuci bersih semua bahan. Rebus dengan 600 ml air atau sekitar 3 gelas selama 15 menit dengan api kecil hingga air berubah warna menjadi kecoklatan dan aromanya harum. Rebus dengan 600 ml air atau sekitar 3 gelas selama 15 menit dengan api kecil hingga air berubah warna menjadi kecoklatan dan aromanya harum. Saring ramuan dan bagi menjadi 2 porsi. 1 porsi untuk diminum pagi hari 30 menit sebelum sarapan saat perut masih kosong agar penyerapannya optimal. 1 porsi lagi untuk diminum malam hari 2 jam setelah makan malam. Jangan minum langsung setelah makan malam karena bisa mengganggu pencernaan. Jangan tambahkan gula, madu, atau pemanis apapun ke dalam ramuan ini. Memang rasanya agak aneh di awal, kombinasi pedas dari jahe merah, sedikit pahit dari daun salam, dan aroma manis dari kayu manis. Tapi percayalah, dalam 3-5 hari kamu akan terbiasa. Bahkan banyak orang yang akhirnya menyukai rasanya karena badan terasa lebih ringan dan segar setelah rutin minum ramuan ini. Untuk hasil terbaik, konsumsi ramuan ini secara konsisten minimal 3 minggu sampai 1 bulan. Jangan berharap hasil instan dalam 2-3 hari seperti klaim yang tidak realistis. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memperbaiki metabolisme yang sudah rusak. Penelitian menunjukkan penurunan gula darah dan kolesterol yang signifikan biasanya terlihat setelah 3-4 minggu konsumsi rutin. Jika kamu mau lebih praktis, kamu bisa membuat ramuan untuk 2-3 hari sekaligus. Setelah disaring, simpan dalam botol kaca tertutup di dalam kulkas. Saat mau minum, ambil secukupnya dan hangatkan dengan api kecil di atas kompor. Jangan pakai microwave karena bisa merusak kandungan senyawa bioaktif dalam ramuan.
Pola hidup sehat pendukung. Meskipun ketiga bumbu dapur ini sangat efektif, jangan berharap gula darah dan kolesterol turun jika pola makan dan gaya hidupmu masih buruk. Ramuan herbal ini adalah pendukung, bukan pengganti pola hidup sehat. Kamu tetap harus menjaga asupan makanan dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Untuk pola makan, terapkan prinsip gizi seimbang dengan porsi yang tepat. Kurangi konsumsi karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti putih, dan mie instan. Ganti dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, quinoa, atau oat yang lebih lambat diserap tubuh sehingga gula darah tidak naik drastis. Perbanyak konsumsi sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli yang kaya serat dan rendah kalori. Hindari makanan tinggi gula seperti kue manis, minuman bersoda, dan permen. Batasi juga konsumsi gorengan dan makanan berlemak tinggi yang bisa menaikkan kolesterol. Pilih metode memasak yang lebih sehat seperti merebus, mengukus, memanggang, atau menumis dengan sedikit minyak zaitun. Untuk protein, pilih sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Ikan seperti salmon, tongkol, atau makarel sangat baik karena mengandung omega-3 yang membantu menurunkan kolesterol dan melindungi jantung. Aktivitas fisik juga sangat penting. Biasakan jalan kaki minimal 30 menit setiap hari atau minimal 150 menit per minggu. Jalan kaki setelah makan terbukti dapat menurunkan lonjakan gula darah hingga 30%. Kamu tidak perlu olahraga berat, cukup aktivitas ringan yang konsisten sudah memberikan manfaat besar. Tidur yang cukup dan berkualitas juga mempengaruhi kadar gula darah. Kurang tidur dapat meningkatkan resistensi insulin dan membuat tubuh lebih sulit mengontrol gula darah. Kurang tidur dapat meningkatkan resistensi insulin dan membuat tubuh lebih sulit mengontrol gula darah. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam dengan jadwal yang konsisten. Kelola stres dengan baik karena stres meningkatkan hormon kortisol yang dapat menaikkan gula darah. Lakukan aktivitas yang membuatmu rileks seperti meditasi, berzikir, membaca, atau berkebun. Jangan biarkan masalah pekerjaan atau keluarga menggerogoti kesehatan mentalmu. Minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Dehidrasi membuat gula darah lebih terkonsentrasi dan sulit dikontrol. Air putih juga membantu metabolisme tubuh bekerja lebih optimal. Yang paling penting, jangan berhenti minum obat dari dokter tanpa konsultasi. Ramuan herbal ini adalah terapi komplementer yang melengkapi pengobatan medis, bukan pengganti. Tetap lakukan kontrol rutin ke dokter dan cek kadar gula darah serta kolesterolmu secara berkala untuk memantau perkembangannya. Daun salam, kayu manis, dan jahe merah adalah 3 bumbu dapur sederhana yang ternyata memiliki khasiat luar biasa untuk menurunkan gula darah dan kolesterol. Penelitian ilmiah sudah membuktikan efektivitasnya, jadi ini bukan sekadar mitos atau kepercayaan nenek moyang tanpa dasar. Yang terpenting adalah konsistensi. Konsumsi ramuan ini secara rutin minimal 3 minggu sampai 1 bulan sambil menjaga pola makan sehat dan aktivitas fisik. Konsumsi ramuan ini secara rutin minimal 3 minggu sampai 1 bulan sambil menjaga pola makan sehat dan aktivitas fisik. Jangan berharap hasil instan karena tubuh membutuhkan waktu untuk memperbaiki metabolisme yang sudah terganggu. Ingat, ramuan herbal ini adalah pendukung pengobatan medis, bukan pengganti. Tetap konsumsi obat dari dokter dan lakukan kontrol rutin. Tetap konsumsi obat dari dokter dan lakukan kontrol rutin. Konsultasikan dengan doktermu jika ingin mengintegrasikan ramuan herbal ini ke dalam program pengobatanmu. Bagaimana pengalamanmu selama ini mengontrol gula darah dan kolesterol? Apakah kamu sudah pernah mencoba ramuan herbal ini? Apakah kamu sudah pernah mencoba ramuan herbal ini? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar agar bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe ke Klinik 62 dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Share video ini ke keluarga dan teman yang membutuhkan agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.